Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham dengan nomor induk mahasiswa L1B0200174. Di sini saya akan mengklarifikasi salah satu kewajiban saya, yaitu ujian akhir semester, khususnya di prodi Ilmu Komunikasi dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Mataram. Baik, langsung saja ke nomor yang pertama, yaitu aspek-aspek dalam agama. Aspek-aspek dalam agama yang sudah Bapak jelaskan, kami itu ada 4. Yang pertama, aspek kredian, yang dimana didefinisikan itu ajaran dasar agama Islam, atau bisa disebut dengan akidah. Terus yang kedua, aspek ritual, yang dimana definisinya tata cara menjalin hubungan dengan Tuhan, yang bisa disebut dengan ibadah. Terus yang ketiga itu aspek moral, yang dimana aturan individual yang baik dan benar. Terus yang keempat yaitu aspek sosial, yang dimana aturan hidup untuk kita bermasyarakat maupun bersosial. Dan juga sedikit tambahan mengenai aspek-aspek dalam agama itu ada namanya aspek iman, aspek Islam, ihsan, amal, dan ilmu. Langsung saja aku masuk ke soal nomor 2, yaitu karakteristik agama Islam adalah mudah dan tidak memberatkan penganutnya. Berikan contoh. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya agama itu mudah, dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang, melainkan memudahkannya. Oleh karena itu, luruskanlah, dekatilah, dan berilah kabar gembira. Minta tolonglah kalian pada waktu pagi sekali, siang hari kalau waktu istirahat, dan awal malam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis lain, beliau menegaskan, apabila aku perintahkan kepada kalian untuk mengerjakan suatu perkara, maka laksanakanlah itu semampu kalian. Hadis riwayat Muslim. Di sini salah satu contoh dari penjelasan hadis yang di atas tersebut, yaitu seseorang yang sedang sakit atau musafir dalam perjalanan jauh boleh membatalkan puasanya, yang dimana misalkan pada bulan Ramadan, puasa itu dapat diganti pada hari-hari lain di luar Ramadan. Contoh lainnya juga, seorang boleh melaksanakan sholat sambil duduk. Ketika sambil duduk tidak bisa berbaring. Ketika berbaring juga tidak bisa digantikan dengan isyarat kedipan mata, sekalipun bila memang fisiknya tak memungkinkan untuk sholat sebagaimana biasanya. Contoh yang kita rasakan saat ini di masa pandemi corona atau COVID-19 ini, ada istilah rukhsah juga berlaku. Misalnya, boleh kita mengganti sholat Jumat dan sholat zuhur. Yang kedua, tenaga medis juga dipermudahkan untuk terkaitan sholat tanpa wudhu saat sedang bertugas. Dan yang ketiga, yaitu bisa kita jaga jarak untuk kita melaksanakan sholat jamaah. Soal yang ketiga, 3 esensi dalam pokok ajaran Islam. Yang pertama, akidah, yang mana akidah ini berasal dari aqada yaqidu ikadan, yang artinya simpul, ikatan dan perjanjian yang kokoh dan kuat. Kaitan akadan dan akidatan adalah bahwa keyakinan itu tersimpul dan terlambat dengan kokoh dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Istilah akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh manusia berdasarkan akal, wahyu yang didengar atau dengan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan dalam hati dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Akidah Islam juga bisa diartikan dengan iman atau kepercayaan. Sumbernya yang asasi ialah Al-Quran. Iman ialah segi teoritis yang dituntut pertama-tama dan terdahulu dari segala sesuatu untuk dipercaya dengan satu keimanan yang tidak boleh dicampuri oleh keraguan-raguan. Ruang lingkup pembahasan akidah itu salah satunya yang pertama, ilahiyah, yang dimana kita di sini untuk pembahasan tentang ketuhanan atau percaya dan ketuhan, seperti wujud Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nubuwah, yang dimana di sini pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, atau kita percaya dengan Nabi dan Rasul dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala seperti mukjizat dan sebagainya. Yang ketiga itu rohaniyah, pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, dan roh-roh. Yang
terakhir yaitu sami'iyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya diketahui melalui sami'iyah, yakni dari nakli berupa Al-Quran, As-Sunnah, seperti akhirat, azab kubur, dan sebagainya. Terus yang kedua, dari esensinya itu syari'iyah, berasal dari kata syara'a yasra'u syara'an, artinya membuat undang-undang, menerangkan rute perjalanan, adat kebiasaan, jalan raya. Syara'a yasra'u suru'an, artinya masuk ke dalam air, memulai pekerjaan. Jalan ke air, layar kapal, dan tali panah. Mahmud Yunus 1989. Syariah juga berarti jalan lurus, jalan yang lempang, tidak berkelok-kelok, jalan raya. Penggunaan kata syariah bermakna peraturan, adat kebiasaan, undang-undang, dan hukum. Syariah menurut asal katanya berarti jalan menuju mata air. Syariat Islam berarti jalan yang harus ditempuh seorang muslim. Sedangkan menurut istilah syariah berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan alam semesta atau dengan pengertian lain. Syariah juga bisa didefinisikan suatu tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah SWT, seperti dirumuskan di dalam Al-Quran. Seperti itu. Lanjut ke esensi yang ketiga, itu akhlak. Akhlak adalah kondisi mental, hati, batin seseorang yang mempengaruhi perbuatan dan perilaku lahiriahnya. Apabila kondisi batin seseorang baik dan teraktualisasikan dalam ucapan, perbuatan, dan perilaku yang baik dan mudah, maka hal ini disebut akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji, atau bisa dikatakan akhlak mahmudah. Jika kondisi batin itu jelek, jadi teraktualisasikan dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah laku yang jelek pula, maka dinamakan itu akhlak yang tercela atau akhlak mazmumah. Lanjut kita ke soal nomor 4, itu sumber hukum dalam Islam. Yang pertama ada namanya Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan hujah atau argumentasi kuat Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah, kerasulan, dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang diwajibkan dilaksanakan. Hal ini untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut sumber hukum yaitu hadis. Hadis seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW adalah sumber hukum Islam. Yang kedua, sesudah Al-Quran. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk mentaati Rasulullah SAW, seperti firman Allah SWT dalam Quran surah Ali Imran ayat 32, yang artinya, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Sumber hukum yang ketiga itu ijma'. Menurut Imam Syafi'i, memandang ijma' sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam portal akademik Kementerian Agama yang bertajuk Pandangan Imam Syafi'i tentang ijma' sebagai sumber penetapan hukum Islam dan relevansinya dengan perkembangan hukum Islam dewasa ini, karya Siti Fauziah Tunai, ijma' adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern. Lanjut yang keempat yaitu qiyas. Yang dimana sumber hukum Islam ini selanjutnya secara analogi, qiyas adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang fari ra'ayin yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya dalam kerangka hukum Islam Al-Syafi'i, qiyas menduduki tempat terakhir karena ia memandang qiyas lebih lemah daripada ijma'. Jadi seperti itu. Lanjut ke soal yang nomor 5. Yang diharamkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 itu, yaitu pertama, diharamkan bagi kamu memakan bangkai,
Yang kedua, memakan darah. Yang ketiga, memakan daging babi. Yang keempat, memakan bangkai hewan yang disembelih dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hewan tercekik. Selanjutnya, hewan yang dipukul. Selanjutnya, hewan yang jatuh atau ditabrak. Sebelum mati seharusnya itu disembelih dulu dengan menyebut atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, hewan yang bertanduk, hewan yang diteramkan dengan binatang buas atau diteramkan. Menyembelih suatu hewan dengan tujuan untuk berhala. Nauzubillah. Mengundi nasib dengan azlam atau anak fana. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 6 dan nomor terakhir. Yang dimana soalnya itu membacakan hadis arba'in. Yang di sini saya mengangkat hadis mengenai amalan bergantung pada niat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin Abi Hafsi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw amra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad Ismail Ibrahim al-Mughfirati bil Bardiz Bahu al-Bukhari wa Abu al-Husaini Muslimun al-Hujjaj ibn al-Muslim al-Qushairi al-Nabi Saburi fi sahihihi al-Hadid al-Huma ashhabul kitab al-Musannafah. Yang artinya dari Amirul Mukmin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut. Hadis diriwayatkan oleh dua imam para ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughira bin Barzibah, Al-Bukhari bin Abdul Husain, Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi, An-Nasaiburi dalam dua kitab sahih mereka, yang keduanya merupakan kitab yang paling sahih di antara kitab-kitab yang ada. Mungkin hanya ini yang dapat kami klarifikasikan. Kalau ada kurangnya itu semata-mata dari kami pribadi, Pak. Dan kalau ada lebihnya itu semata-mata dari Allah SWT. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.